berperan sebagai Mande, ibu dari Malin Kundang. Perkenalkan, nama saya Novelia sebagai Tuan Saudagar. Perkenalkan, nama saya Suhailah Marhamah. Saya berperan sebagai putri, istri dari Malin Kundang. Perkenalkan, nama saya Bang Apariti sebagai Rashid. Perkenalkan, nama saya Rangga, berperan sebagai Malin Kundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu kala di suatu tempat bernama Pantai Air Manis, Kota Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda tua bersama dengan seorang anak lelakinya. Janda tersebut bernama Mande Rubaya dan anak lelakinya yang bernama Malin Kundang. Malin telah lama menjalani kehidupannya sebagai anak yatim sejak ia masih kecil. Mande bersama dengan Malin telah lama menjalani hidup yang serba kekurangan dalam jeratan kemiskinan. Hingga suatu ketika, terbesitlah keinginan di dalam hati Malin untuk merubah nasib dirinya dan ibunya agar dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Hingga suatu ketika, sebuah berita datang dari sahabat Malin yang bernama Rashid. Ia mengabarkan kepada Malin bahwa akan datang kapal besar yang akan berlabuh di Pantai Air Manis. Apa kamu pernah mendengar ada kapal besar milik saudagar kalian berkali di sini? Ya, saya jelas mendengar. Lantas ada apa? Aduh, kapal itu bisa mengubah kita dari. Maksudmu bagaimana? Kita datang ke sana lalu melamar pekerjaan, semoga kita diterima. Apa yang kamu lakukan itu? Kamu memang benar? Ya benar. Ya sudahlah kalau begitu. Sekarang aku ingin meminta izin dulu kepada orang tuaku ya. Malin pun bergegas pulang ke rumah untuk menemui ibunya dengan maksud meminta restu kepergiannya untuk merantau. Mande pun mengizinkan Malin untuk berangkat merantau esok hari. Keesokan harinya, Malin Kundang dan Rashid bertolak menuju negeri seberang dengan menumpang kapal besar bermuatan barang dagangan. Ibu Malin hanya bisa pasrah merelakan kepergian putranya tersebut. Perjalanan Malin dan Rashid pun berakhir dan mereka sampai di tempat tujuan perantauan mereka. Setibanya di tanah rantau, mereka berdua bertemu dengan saudagar kaya raya. Saya juga ya di sini. Ya, gitu. Dan kita di sini mau kerja apa, kawan? Kita coba dulu. Boleh? Apakah kalian menginginkan sebuah pekerjaan? Ya benar, Tuan Saudagar. Saya sedang membutuhkan 2 orang pekerja untuk kapalku. Apakah kalian ingin bekerja bersamaku? Tentu saja kami mau. Kira-kira kapan kami bisa berkerja? Kalau kapal ini sudah datang, kalian bisa bekerja di rumahku. Kira-kira rumah Tuan Saudagar di mana? Kalau kapalnya sudah berlabuh, kalian ikuti saja langkahku. Akhirnya kapal pun sampai. Saudagar segera turun usai memerintahkan anak buahnya menurunkan barang-barang yang dibeli dari Pantai Air Manis. Malin Kundang dan Rashid mengikuti kemanapun saudagar itu pergi, hingga sampailah mereka pada sebuah rumah besar yang sangat indah. Kedatangan saudagar kaya itu disambut oleh seorang perempuan muda yang sangat cantik parasnya. Diketahui bahwa perempuan muda itu merupakan putri dari saudagar. Begitu sampai di rumah, Rashid dan Malin Kundang segera bekerja seperti yang diperintahkan sang saudagar. Siapakah nama kedua orang itu? Yang mana anakku? Itu ayah yang gagah, tampan, dan rajin itu. Oh, dia bernama Malin Kundang anakku. Memangnya ada apa? Tidak apa-apa. Aku pergi beres-beres dulu. Sejak hari itu, Putri semakin kagum pada Malin Kundang. Selain itu, Putri juga jatuh cinta sejak pandangan pertama kepada Malin Kundang. Hal yang sama juga dirasakan Malin Kundang, karena dirasa Malin Kundang adalah anak yang baik dan rajin. Saudagar pun mengizinkan putrinya menikah dengan Malin Kundang. Setelah menikah dengan putri saudagar tersebut, Malin Kundang semakin rajin bekerja. Berkat ketekunannya, kini Malin Kundang telah menjadi kaya raya. Akhirnya kita sampai juga ya di sini. Ya, bersyukurlah akhirnya kita sampai juga di sini. Sayangnya nasib malang justru dialami Rashid, sebab sering malas-malasan dalam bekerja. Ia pun dipulangkan ke kampung halamannya. Suatu hari, Malin Kundang dan istrinya berlayar ke Pantai Air Manis untuk membeli sesuatu. Temanku dulu,
Rashid. Rashid dan Malin pun bertemu. Sesudah Malin Kundang berlalu, Rashid segera mengabari Mande dan mengajak Mande pergi menemui anak semata wayangnya. Apakah kamu Malin anakku? Siapa kamu? Ibu Malin. Ih, mana mungkin suamiku punya ibu yang buruk sepertimu? Tidak sekali kau memanggilku seperti itu. Apakah dia ibumu? Bohong, dia bukan ibuku. Malin menjadi marah meskipun dia tahu bahwa wanita tua itu adalah ibunya. Karena dia malu akan penampilan ibunya yang lusuh dan kotor. Mendapat perlakuan seperti itu, ibu Malin Kundang sangat marah. Ia pun menyumpahi anaknya. Selesai berdoa, langit pun tiba-tiba mendung dan hujan turun deras sekali. Tiba-tiba ada petir yang menyambar di depan kaki Malin. Betapa kagetnya Malin dan orang-orang di sekitarnya. Melihat tubuhnya sendiri pelan-pelan berubah mengeras hingga seluruh tubuhnya menjadi patung batu.